Apa coba kira-kira? Nu aya eueuh, nu eueuh aya. Cek Sunda mah gitu. Disimbolin sama satu buah yang air. Full air. Kelapa, betul sekali. Jadi setiap ada kalau misalkan ada sesuguhan segala macam, pasti kelapa ada selalu di situ. Jadi itu menunjukkan yang adalah seorang hal yang goib, bukan seorang. Hal yang goib itu disimbolkan oleh sebuah kelapa. Nu aya eueuh, nu eueuh aya. Jadi dari luar nggak kelihatan tuh ada air. Tapi di dalamnya ternyata ada airnya. Dan satu-satunya buah yang punya air full di dalamnya hanya kelapa aja. Sisanya ada seratnya segala macam. Nah, cuma ada itu doang. Kelapa. Nah, itu adalah salah satu kenapa cenah itu wajib kita masukin. Khususnya kita adalah orang-orang Sunda. Seperti itu. Ya. Nah, kita lanjut. Penyusunan materi guiding. Nah, setelah teman-teman udah dapetin semua materi yang teman-teman dapat, segala macam, ya. Nah, ini ada penyusunan materi. Yang pertama yang harus teman-teman dapetin adalah cari informasi tamunya apa. Ya. Jadi jangan sampai teman-teman cerita ke anak-anak ngomongin tentang Soekarno yang undercover misalkan. Untold story-nya misalkan. Nah, jangan sampai kayak gitu. Kita harus cari informasi tamunya apa dulu nih, gitu. Ya, kalau misalkan anak-anak SD teman-teman cerita tentang sistem politik, riweuh ya. Teman-teman bakalan capek nerangkeun ka itu nah, gitu. Tapi kalau misalkan masalah tentang perjuangan segala macam menimbulkan informasi atau menimbulkan gairah anak adiknya itu pengen bagus misalkan tentang sejarahnya, oke, nggak masalah. Terus selanjutnya cek itinerary. Nah, itinerary kira-kira yang akan kita lewati teh apa aja nih materinya, yang kita lewatin teh apa aja, gitu ya. Selanjutnya pilih konten yang ingin disampaikan sesuai karakter tamu. Nah, karena karakter tamu beda-beda ya. Ada yang tamu teh nggak mau sejarah, ada yang tamu teh ingin tentang yang ngehits, ada. Jadi kita tinggal cari materinya sesuai dengan karakter tamunya. Nah, ada beberapa hal yang penyusunan materi atau nanti waktu pas pengungkapan teman-teman wajib adakan ya. Yang pertama bridging. Nah, kalau bridging seorang penyiar, Bu Grace pasti udah tahu banget ya dari awal segala macam bridgingnya harus kayak gimana, misalkan ada produk dan lain-lain. Terus ada setup. Nah, setup ini teh kalau kata anak-anak stand up komedian mah ada setup, ada bridging, ada punchline, gitu ya. Nah, terus selanjutnya ada cerita atau informasinya. Terakhir ada alasan atau enggak pembenaran jika ada. Graven. Ya. Kenapa disebut G-nya H? Ya, tulisannya pakai G. Nah, maksudnya ada alasan atau pembenaran. Ya. H itu berarti dalam bahasa Jerman G itu dibacanya H cenah. Gubernur Begreiven, Hulden. Karena Garut juga tulisannya pakai G, padahal Kakarut. Kadang ke orang Jerman mah jadi tulisannya pakai G. Gitu ya. Ada alasan atau pembenarannya seperti itu di belakang. Kalau misalkan ada gitu, tapi kalau misalkan tidak ada, mangga dilajengkeun gitu. Nah, ini ada bridging, setup, cerita tentang filosofi dan lain sebagainya. Sedangkan tamunya aja belum tahu filosofinya teh seperti apa, fungsi dan maknanya teh apa gitu. Orang-orang teh tamu-tamu teh bakal ngahulang, naon sih? Apa sih gitu ya? Karena kita belum ceritain awalnya dulu apaan gitu. Misalkan contoh, jol-jol kita terangin, baik Bapak dan Ibu kita akan terangkan kita bridging yang lebih bagus gitu. Baik Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk kota Bandung. Sebelum Bapak dan Ibu kita lanjutkan menuju kota Bandung, Bapak dan Ibu kita akan kenalkan dulu tentang nama panggilan kota Bandung. Ya, supaya nanti Bapak dan Ibunya pas manggil orang-orang Bandung nggak salah. Nah, itu ada bridging di awal. Seperti itu. Baru masuk ke konten. Contoh lagi, Bapak dan Ibu tahu nggak kalau misalkan laki-laki di Bandung ini dipanggilnya ada 2. Ada apa aja kira-kira? Ada?
Akang. Untuk yang lebih tua dulu sama AA. Apa bedanya Akang sama AA coba? Ayo. Ayo. Oke, siap. Oke. Nah, tapi untuk Akang itu lebih menghormati siapapun aja boleh ngomong Akang, ya. Apalagi yang baru kenal nyebutnya Akang pasti. Akang, Akang, Akang. Tapi kalau AA biasanya diberikan kepada ya ibu ke anak tertuanya nyebutnya AA, ya. Atau dari istri ke suami nyebutnya AA. Berarti rata-rata kalau A berarti udah sayang nih bapak dan ibu ya. Awas buat bapak dan ibu yang manggil tukang bakso berarti udah sayang, gitu ya. Nah, nah selanjutnya kalau ke yang lebih muda nyebutnya apa? Ujang, Asep, oke. Hah? Encep, oke betul. Jadi nanti buat bapak dan ibu manggil saya boleh pakai Ujang ya atau Asep ya. Tapi kalau sudah tahu namanya ya nggak usah pakai U lagi. Dia nyebutnya Jangrian aja bu ya. Nggak usah pakai U-nya lagi. Nah selanjutnya untuk yang perempuan ya biasanya pakainya apa? Untuk yang lebih tua? Oke, Yoce sama Teteh ya. Nah, Kadek Bapak dan Ibu. Awas, nah itu dia. Awas, hati-hati Bapak dan Ibu ya. Teteh itu untuk yang lebih tua ya. Tapi di bahasa Sunda kurang satu huruf aja itu beda artinya ya. Karena kalau misalkan haknya nggak dibahas, jadinya apa Bapak Ibu? Jadi teteh ya. Awas, harus pakai teteh. Tuhan tuh beda lagi ceritanya ya. Nah, itu dia makanya. Itu adalah salah satu materi Bapak dan Ibu. Jadi setup ya. Setup. Ada punchline-nya di belakang. Ada komedinya di belakang. Gitu. Jadi tadi kita mungkin mulai dari setup dulu tentang cerita-cerita orang-orang Sunda. Namanya AA, Akang, Ujang, masih setup. Ya. Baru nanti lanjut ke teteh. Tetehnya udah punchline tuh gara-gara haknya nggak dibawa. Selanjutnya untuk yang lebih muda nyebutnya apa Pak Ibu? Neng. Oke, ngomongnya Neng. Tapi kalau dari orang-orang dari Medan atau Sumatera tulisannya gini, ENG dibacanya apa? Eneng. Nah, awas hati-hati. Tulisan sama, pengucapan beda arti orang Sunda, ya. E-nya ada E sama EU atau U. Ya, ada 3 Bapak dan Ibu. Nah, kalau Eneng, wanita muda yang belum menikah. Kalau Eneng, anak kerbau Bapak dan Ibu. Jadi awas, jangan sampai Bapak dan Ibu manggil cewek-cewek Bandung ya dengan Eneng-eneng, minta nomor teleponnya dong. Apalagi yang dipanggilnya cewek badannya besar, pasti digampar. Punchline kedua Bapak dan Ibu. Ya. Jadi dapat punchline kedua nih. Cerita informasinya dapat, informasi dan komedinya ada. Kenapa Bapak dan Ibu ini perlu ada? Dikarenakan domestik itu nggak hanya tentang sejarah, bosen Bapak dan Ibu. Ya. Jadi dari satu materi kita bisa kemas untuk jadi punchline, bisa jadi cerita yang lebih menarik, walaupun tidak boleh melepaskan cerita aslinya. Seperti itu. Nah, jadi wajib adanya setup, cerita atau informasi. Entah ini informasinya bisa disisipkan oleh komedi, segala macam bebas tergantung dari guide-nya masing-masing. Ya. Oke. Nah, selanjutnya ada alasannya. Nah, ini alasannya. Tadi kenapa nyebutnya kok bisa jadi 2 antara Eneng dan Neng. Nah, alasannya harus kita informasikan. Seperti itu. Ya. Jadi ini khususnya untuk yang domestik Bapak dan Ibu. Materinya banyak yang bisa kita informasikan. Ada bridging di awalnya, ada setupnya, cerita informasi, alasan dan pembenaran. Oke. Nah, terakhir. Trik supaya tidak kekurangan materi. Ini banyak buat teman-teman juga. Orang biarkan materi ya Bandung teh naon deui ya bahasanya gitu ya. Nah, trik kekurangan materinya kita bagi 2.
materi itu dibagi dua. Ada materi yang terlihat, ada materi yang ngehayal. Bisa dihayal gitu maksudnya ya. Nah, ini materi yang terlihat itu adalah materi yang wajib diceritakan atau yang harus kelihatan wujudnya. Ya. Sedangkan untuk yang hayal adalah yang bisa dibayangkan oleh tamu. Contoh, misalkan cerita tentang gedung sate. Kita materinya apa yang terlihat Bapak dan Ibu kira-kira? Apa aja yang bisa terlihat atau yang wajib kelihatan yang wajib kelihatan waktu pas kita guiding di gedung sate. Fisik, oke. Oke, atasnya atau filosofinya ya, ada gedungnya segala macam beda-beda kan. Kalau misalkan hayalnya yang nggak perlu ada kelihatan, apa aja? Nah, jumlah pekerjanya, terus ya, sejarahnya mungkin ya, segala macam atau kisah yang terjadi di situ. Nah, itu bisa dihayal teman-teman. Jadi nggak usah kelihatan tentang nggak usah kelihatan bentuknya. Jadi nanti kalau teman-teman waktu pas guiding lagi, itu bisa kita bagi materinya. Jadi kalau misalkan kita lagi ngelihat sesuatu yang wajib kelihatan bentuknya, hajar dulu sebelum materi yang satunya gitu. Jadi nanti waktu pas teman-teman udah kehabisan bahan segala macam bisa dibahas ulang. Nah, contoh misalkan di teman-teman datang ke sini menuju ke Aljabar, kira-kira ngebahas apaan teman-teman? Udah di kota ya, penuh segala macam dengan cerita. Tapi waktu pas menuju ke Aljabar, nah objek terakhirnya Aljabar nih. Tengah-tengahnya Soekarno-Hatta. Kira-kira teman-teman mau ngebahas apaan? Yang bisa dibahas. Dari kota, misalkan. Teman-teman udah kehabisan bahan nih. Yang dihayal kira-kira. Pasti diambil yang hayal dong, karena materinya udah habis. Ya, di Soekarno-Hatta yang kelihatan apa aja, Bu? Perumahan. Oke. Kereta apinya. Oke. Nah, kalau hayal, kita bisa ngebahas apa aja kira-kira, Bu? Bandung Purba, danau bisa diambil, ya kan? Terus apa lagi? Kerajaan. Tuh. Bandung Lautan Api kalau lewat Ramdan. Banyak ternyata ya, maksudnya yang hayal-hayal ini teh atau yang tidak perlu dilihat secara wujudnya banyak ternyata teman-teman. Jadi bisa iya benar. Burung belekok itu wajib ada bentuknya nggak Bu? Nggak selalu harus. Oke. Tapi di sana dekat dengan Aljabar, kira-kira 200 meter dari Aljabar itu ada kampung. Oke, betul. Kalau ngelihat burung belekoknya yang mana? Cina gimana? Nah, ya kan? Nah, jadi ada materi yang memang harus terlihat dan juga ada yang bisa dilihat, yang bisa dihayal. Jadi kalau misalkan teman-teman jangan ngebahas tentang gedung sate secara filosofis, tentang undakan segala macam, barijeun teu bisa ditingali. Misalkan contoh ada candi-candi terbaliknya loh di gedung sate. Yang mana Kang? Di mana bentuknya Kang? Padahal kaliwat gitu ya. Kaburu kaliwat. Nah, sayang gitu. Padahal mah hajar dulu apa yang bisa dilihatnya dulu, baru lanjut ke yang lain-lain gitu, yang bisa dihayal gitu. Nah, makanya pemilihan materi itu penting ya. Antara yang terlihat dan yang hayal, mangga teman-teman juga bisa pilih materinya gitu. Nah, tadi Yan bisa ngebahas tentang Nah, kita akan ada prakteknya teman-teman. Praktek tentang penelitian dan juga menginterpretasikan satu materi. Ya, kita akan bagi dua tim, teman-teman. Kita akan bagi dua tim.
Jadi nanti satu timnya akan bergabung dengan tim lain, dengan teman-teman yang lain. Kita akan bikin satu materi dari 2 objek aja. Ya, kira-kira bisa dapat apa aja dari objek yang kita akan bahas. Oke, sap. Ini sebagai contohnya ada di sini outputnya. Nah, input. Oke ya, kita akan main games dulu. Praktek. Oke, baik. Nanti teman-teman kita akan main games. Gamesnya gampang aja, ya. Gamesnya gampang. Kita akan bagi 2 kelompok. Yang sebelah kanan, yang belakang bapak-bapak ada tim 1. Yang sebelah sini tim 2. Ya, Bu Jenny sama Bu Grace nanti gabung sama bapak-bapak ini. Sisanya ke belakang. Ya, ya. Kita main praktek ya. Sebelum praktek, karena Bapak dan Ibu Naimah tunduk, kita akan main games dulu biar semangat ya. Oke. Kita ice breaking dulu. Oke. Gamesnya gampang banget, tepuk-tepuk ya. Gamesnya tepuk-tepuk. Kita ada 8 gerakan. Yang pertama Bapak dan Ibu seperti ini ke depan. Oke. Oh bisa, insya Allah. Makan waktu pokoknya mah. Ini ke depan. Oke. Keduanya dibalikkan. Oke. Ketiganya di pundak sebelah kanan. Pundak sebelah kanan. Kanan. Iya. Oke. Keempatnya pundak sebelah kiri. Oke. Kelimanya di perut. Oke. Kan kanan Bapak dan Ibu, bukan kanan saya. Oke ya. Kelimanya yang perutnya gede boleh digantelkan ke sawios. Iya. Keenamnya jari kanan. Oke, ketujuhnya jentik jari kiri. 8-nya tepuk tangan 2 kali. Bisa? Kita coba dulu. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa ya? Nah, hitungannya kita akan ganti menjadi sebuah lagu. Ya, lagunya pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Tapi padanya kita ganti jadi bukan ya, karena ini bukan hari Minggu. Ya, kita akan ganti. Siap Bapak dan Ibu, kita mulai. Hitungan ketiga. 1, ya. Dari tempo yang paling lambat, semakin lama semakin cepat. Yang gagal akan mendapatkan punishment. Ya. Oke, kita coba. Siap. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bukan hari Minggu ku turut naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Duk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk, tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk, tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Oke, tepuk tangan dulu buat Bapak dan Ibu. Luar biasa. Konon katanya Bapak dan Ibu tepuk tangan teh ya. Di sini ada saraf-saraf kita untuk kita bisa awet muda Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi kudu loba tepok-tepokan Bapak dan Ibu, tapi tong loba teh bisa disebut anak nu geloknya. Oke, yuk kita main praktek. Yang tim A yang di belakang akan membahas tentang jalan Braga. Ya. Nah, yang tim B akan ngebahas tentang Yardbirds. Ya. Silahkan didiskusikan saja, nggak apa, nanti aku kasih pulpen sama kertas ya untuk pemilihan materinya segala macam, mangga. Yang pasti dari satu Braga bisa dapat jadi beberapa materi, misalkan sejarahnya, kebudayaannya segala macam. Tulis aja kisi-kisinya gitu ya. Nah, nanti dipresentasikan ya.
Untuk satunya lagi Yardbirds atau jangan Yardbirds siapa ya? Enggak, kan itu makanya. Ini kan banyak orangnya. Nah, ini makanya sejarah dan lain-lain kira-kira dapatnya apa aja dari satu objek. Ya. Nah, yang ini juga sama dago aja. Ya, mangga silahkan. Iya. Bapak-bapak dago, yang satunya bisa dapat apa aja. Ya. Daerah dago sama daerah Braga. Ini minta pulpen dua. Bukan objeknya ya, bukan objeknya ya. Jadi misalkan di Braga kita perlu tahu 5W1H. Nah, itu bahasannya. Kira-kira di Braga teh bisa dapat apa aja? Sejarahnya dapat enggak? Filosofinya dapat enggak? Tokoh ada enggak orang di situ? Kebudayaan, teknologinya ada enggak? Kisahnya apa tuh ayah? Kira-kira dapat apa aja? Budaya yang terbentuknya apa di sana ya? Mangga sob. Kira-kira jadi dapat apa aja? Benar, setuju Pak. Oke ya, nanti teman-teman akan presentasikan apa aja yang didapatkannya, dan sedikit guiding dari setiap kelompok, mulai dari setup, bridging, punchline, tergantung dari teman-teman dapatnya apa. Sama itu rupanya filmnya itu boy jangan tanya saya boy untuknya di sana
siapa yang ada perusahaannya bersama itu harus lagi biar kita satu ya cuman di uploadin langsung kan pagi-pagi 40 kita bawa 20 jadi siangnya pas tadi yang di sore kita tadi. Oke, kita kasih waktu 15 menit lagi ya, Bapak Ibu ya. Lumayan. Teknologi ya rumah sakit aja rumah sakit ruginya besar ya.
Oke. Waktunya kita hitung mundur. Cukup. 5, 4, 3, 2, 1. Tenor. Sip. Terus. Oke. Kalau masalah materi, teman-teman guide mah udah nomor 1 lah. Mau gagal ya pasti. Pasti penuh dengan informasi. Oke. Nah, kita akan coba dari yang Braga dulu. Teh Dewi, mangga Teh Dewi. Silakan. Ini baru pengumpulan materinya aja ya. Belum nanti interpretasinya beda lagi ya. Yang didapetin apa aja dari Jalan Braga teh? Terus salah satu tokoh seniman yang terkenal saat itu Braga Story. Itu tentang sejarah. Ya, boleh. Budayanya yang berkembang di Braga. Di Jalan Braga itu bangunan-bangunan yang didatangkan dari budaya Eropa masuk. Terus kayak macam bangunan teknologi 14 sejarah. Oke. Sejarah pembayaran di situ. Terus di situ ada penjualan order bill, kendaraan, bus and rent. Dari Braga Sibuko. Terus Itu kebudayaan. Kalau kebudayaan, waduh, sekali waknya. Nggak apa. Kebudayaan itu apa, Om? Kebudayaan di kawasan di Braga memang kalau kebudayaan Eropa. Oke. Salah satunya ada toko roti. Dulu di mana setiap hari sarapan pagi roti. Alright. Ya. teknologi udah terus Kalau filosofi sih nggak ada kalau di Braga. termasuk toko roti yang masih bertahan apa? Itu seputar hari Ya. Ya. Braga Permai. Itu. Kisah. Terus toko Tuan Halaman. Toko pertama di Jaya Braga. Betul, teman-teman. Dari lokalnya sampai sekarang yang masih ada ya. Untuk kata Pak Soekarno, jangan lupa sejarah ya. Ya. Yaitu persedianya bis jandu. Oke. Ya, benar. Di Braga satu-satunya bioskop yang terkenal belum bikin. Iya, oke. Majestai. Dari Jalan Braga tempat orang-orang nongkrong, pertemuan para orang-orang kaya tuan tanah. Oke. Siap. Udah cukup. Ya. Satu lagi, aku tambahin. Pokoknya ada satu tokoh legend banget masih hidup sampai sekarang dia nongkrong di sumber hidangan, makanya masih bagus, otaknya masih berpikir yang sampai Neptune. Yang sampai guys. Dia itu lahir 4 bulan setelah surprise. Yang mana? Makanya dia balik dengan masuk itu. Itu toko. Itu bukan tokoh waktu itu orang legend banget. Orang yang ngeliat kan sih dicarikan. Sok nyarekan ya kalau sok nyarekan. Ya. Emang sok nyarekan si nenek-nenek tahu. Jadi itu bisa kita sebut. Jadi dia berarti saksi sejarah ya. Saksi sejarahnya. Saksi sejarah. Yang sampai sekarang sepertinya mungkin bisa jadi belum pikir. Karena dia menghitung masih kena. Wah, itu untung kurang sehari aja sempat. Pakai sikuar. Umurnya berapa ya? Sempoa. Aku tahu. Jadi Snoop Hayes itu kan sudah 90, sekarang 91 tahun.
4 bulan setelah 10 hari itu 4 bulan kemudian dia lagi. Apa namanya? Apa namanya, Bu? Bukan nama. Berapa generasi? Udah sampai mana? Bisa. Udah. Nah, itu tadi kesana yang Bisa. Kalau pisah memang ada dua kalau di Braga. Pertama memang Braga itu dibuat untuk ajang mereka orang-orang kaya di situ. Ya. Kenapa harus memperlihatkan mereka orang kaya? Karena disitulah tempat bisnis. Ya. Orang akan melihat dia kaya, bisnisnya akan nyambung. Tapi ada lagi kisah lain, dan itu memang katanya itu orang-orang pribumi dulu memang masuk ke sini sangat sulit untuk ada laporan segala macam karena ada pos katanya ya. Kan bukti juga di bagian utara ada pos yang sekarang jadi UPI. Itu posnya. Ya. Pada saat mereka masuk nggak boleh, memang tidak boleh masuk. Ya, begitupun kendaraan-kendaraan tidak boleh masuk. Nah ini bisa dibawa di mana mereka ini sangat spesial. Intelek. jalan Ya Laguna ya. Ya. Oke. Siap. Jadi nanti silakan teman-teman yang tim A persiapkan satu materi guiding sekitar 10 menit dari apa yang teman-teman dapatkan. Ya, untuk interpretasinya. Ya. Oke. Dari mulai bridging tadi segala macam pokoknya dari satu jadi satu packaging, ya. Oke, selanjutnya dari tim Dago. siapa yang mau bercerita? Kok Jen? Enggak, itu dulu aja. Apa aja yang dapetin? Sekitar Dago hanya berupa rangkuman dari yang dapat belum urai atau kurang lebih asal kata dari Dago atau nama jalan Dago sebenarnya Insinyur Haji Juanda yang berasal dari Tasikmalaya. Dago merupakan jalan penghubung dari Bukit ke kota. Artefak yang ditemukan, artefak sejarah adalah pembuatan alat potong dari batu obsidian. Pemukiman elit warga Belanda pada zaman kolonial dan merupakan kawasan pertama yang dialiri listrik di kota Bandung. Sepanjang jalan terdapat banyak pohon jabar yang getahnya digunakan sebagai obor. Rumah Pak Marsudi merupakan salah satu rumah dari 3 rumah kembar yang bergaya Art Deco. Spaktago atau museum sekolah tempat Pak Habibie dan para artis dan para artis lainnya seperti saya. Menjadi area kebun hutan di Meksiko 1980. Terdapat satu bangunan yang telah diakui oleh UNESCO yaitu Rumah Sakit Boromius, rumah sakit tertua ITB. Perguruan tua dibangun 1998 dan pertama dibuka Fakultas Teknik dengan jumlah 28 mahasiswa. Dago merupakan boulevard, hanya ada 2 yang satu di Jet. Taman radio, supermarket pertama yang ada di Kota Bandung Delael, Cafe Gaul DDS di Dago. Dago 34 The Legend. Apa kalian pertama? Tahura Taman Kota. Dago Tikus. Curug Dago dan Prasasti Raja Thailand. Cakrabom. Bukit Dago berbentuk lembah yang serupa dengan jari-jari. PLTA Dago Bengkok tertua dan lapangan golf juga tertua. Oke. Baik. Gitu. Siap. Oke ya, jadi nanti teman-teman silakan bikin satu materi utuh ya yang dipilih materinya tergantung teman-teman mau milih yang mana. Contoh misalkan kayak tadi ada perdebatan antara Om Nurdin sama Om Acil tentang penurunan bendera. Nu bener nu mana 49 atau 46? Ya, Bang Denis. Nah, itu harus dicari karena lini masanya harus jelas apakah zaman APRA atau setelah 46 waktu pas Gurkha datang ke sini. Nah, itu dia. Ya. Nah, karena gini teman-teman, ini juga yang jadi salah satu wajib teman-teman pikirkan dalam satu materi, ya. Jangan sampai ada obrolan non nama teh ada Kian Santang datang ke Mekah
ketemu sama Ali. Ali yang mana yang ketemu sama Kian Santang kira-kira? Apakah Ali sahabatnya Nabi atau Ali yang lain? Ali yang lain karena lini masana oge jauh beda. Nah, selanjutnya zaman perang Bubat. Prabu Siliwangina nu mana? Karena tidak ada makhluk Siliwangi di situ. Udah kerajaan atau Nah, yang anaknya Ada keturunan yang disebut Siliwangi enggak? Siliwangi. enggak. Oh, Siliwangi teh Raja yang anaknya Pitaloka teh siapa? bukan Lingga Buana, Wastu. Hah? Lingga Buana. Lingga Buana, bukan Wastu Kencana kan? Bukan. Tapi bapaknya dari Wastu Kencana. Nah, itu dia. Jadi jangan sampai ada yang ngomong rajanya zaman dulu namanya Sri Baduga Maharaja. Salah ternyata. Ya, jadi harus ngelihat lini masanya yang benar yang mana. Jadi jangan sampai ngomong rajanya namanya Sri Baduga Maharaja. Padahal mah Sri Baduga Maharaja mah cucunya dari Lingga Buana. Nah, jadi jadi harus dicek lagi kebenarannya teman-teman waktu pas penelitian ya. Ada lagi, satu lagi terakhir. Kita ngomongin tentang 6 juta gulden. Pertanyaannya berapa juta ya tapi? pada saat Berapa miliar? sekarang Nah, berapa? sekarang apa waktu itu? Nah, berarti ada dua kan? Ada sekarang, ada dulu. Nah, makanya harus ada alasan atau enggak penjelasan di awalnya. Jadi jangan sampai ngomong 6 juta gulden. Ya perkiraan sekitar 70 miliar. Perkiraan. Nggak tahu itu 70 miliar itu tahun ayeuna tahun dulu. Kalau sekarang mah pas kita hitung nggak ketemu nilainya, kenapa error tulisannya? kenapa coba error, Om? Karena guldennya juga sudah tidak ada. Gulden nggak ada gara-gara ada euro, benar nggak? Nah, jadi nggak akan mungkin bisa ditransformasikan ke sekarang gitu. Jadi kalau udah 6 juta gulden, udah 6 juta gulden weh. Entong di ke Indonesia ke endah yang apal suku maha gedena atau suka banyak nah gitu ya. Jadi kalau ada yang tidak apa namanya ragu-ragu, mendingan jangan disebutkan. Udah cukup sampai 6 juta gulden. Apalagi kalau misalkan yes, betul. Kayak tahun misalkan Bapak Ibu poho misalkan 18 berapa ya? Nah, abad aja hajanya gitu. Seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman memberikan informasi yang kebenarannya bisa dipertanyakan gitu. Ya. Jadi kalau misalkan masih ragu-ragu, ya kita kasih aja perkiraan ataupun abadnya seperti apa, segala macam. Dan masuk logika. Nah, ini dia yang kita harus perhatikan. Jadi jangan sampai nanti teman-teman kayak tadi yang si Kian Santang asup logika tuh ketemu sama Ali. Dan mungkin atau udah beda zaman. Jadi logikanya harus dibenerin. Entah masuk-masuk jauh-jauh, ada bener Ali panggil sana. Terus ada alasan misalkan contoh dari sini ke Arab bisa langsung sana. Masuk logika mah bisa 1 hari 2 hari misalkan. Meren cenahnya cenah jeung cenah deui. Nah, cenah oge ada cenah yang benar masuk logika atau tidak. Nah, ini makanya kenapa ya di sini kebenarannya harus diperhatikan, lini masanya oke, logikanya masuk ente gitu. Jadi jangan sampai kalau misalkan kita ngomongin teknologi dari yang tadi Mojokerto ya yang dari Majapahit ke sini lini masanya kira-kira benar atau enggak? Kita juga masih belum tahu lini masanya benar atau enggak. Tapi kalau ngelihat logika, benar dong dalam artian Batuna Garade semakin ke sebagian timur, semakin semakin kecil karena ada teknologi yang namanya tanah liat dan sebagainya. Nah, jadi bisa dijadikan sebuah kebenaran kalau misalkan lini masanya oke, logika oke, kebenaran bisa terbentuk seperti itu. Nah, jadi itu penelitian buat teman-teman kalau misalkan mencari suatu materi itu patokannya mungkin seperti ini ya, masih mungkin juga ini karena metode dari Ian. Oke. Nah, kita lanjut. Tadi kebudayaan dari yang terakhir tuh yang dari Braga. Kebudayaan apa yang lahir di Braga setelah
kesini kira-kira teman-teman, Bapak Ibu, yang hitsnya kira-kira apa jadi budaya sampai sekarang? Yang sampai sekarang kekinian. Hah? Iya, Kekinian. foto selfie. Betul. Nah, ini jadi budaya karena kebiasaan lama kelamaan akan jadi budaya. Contoh misalkan lagi botram, non botram. Botterham. Boter jeung ham. Karena atau biasa disebutnya piknik. Ya. Kebiasaan yang menjadi budaya. Jadi jadi budaya orang botram padahal boter jeung ham daharna. Boter dan ham. Apalagi yang menjadi budaya mungkin dari zaman kesini lah. Apalagi walking tour jadi budaya tour ya. Apalagi minum teh bedana antara orang Jawa jeung orang Sunda. Teh tawar, teh manis. Pertama model juga dari Praga. Nah, budaya berarti. Ya karena kan kebudayaan itu adalah kebiasaan yang menjadi budaya akhirnya gitu karena sering dipakai segala macam gitu. Jadi kebudayaan bisa karena terbiasa betul. Nah, oke, lanjut lagi ya. Oke, sekarang berarti tugasnya teman-teman kita bikin yang satu ini. Interpretasinya mangga silakan. Kira-kira yang mau guidingnya siapa? Kita akan kasih waktu teman-teman untuk guiding sekitar 5 menit cukup lah. Nah, yes, dari awal sampai akhir. Contoh misalkan tadi dari teknologi. Teknologi juga ada satu lagi. Bangunan tuh bukan hanya kebudayaan, Om. Tapi ada teknologi. Misalkan kayak contoh teknologinya gaya bangunan misalkan. Nah, itu kan beda tuh dari budayanya gitu. Art Deco itu lebih ke teknologi yang menyamakan semua. Terus gedung sate juga sama. Itu ada teknologinya, pembuatannya seperti apa dan beda-beda. Nah, mangga silakan kita akan bikin ini. Jadi teknologi nyambungin lagi ke kisah gimana caranya teman-teman dari satu materi utuh sekitar 5 menit. Yes, pilih materinya sesuai teman-teman yang ngehits di Kota Bandung atau kira-kira kita kasih contohnya aja. Kita kasih contohnya ya. Ini tamunya. Nah kan ini. Cari informasi tamunya apa? Tamunya ini campuran antara orang-orang tua sama orang-orang muda. Nah perkiraan sekitar dari ya family, bukan family lah. Lebih ke kayak open trip gitulah Bu. Ya. Umurnya perkiraan sekitar 30 sampai 50 tahunan. Iya. Masih 2 generasi lah, Gen Z sama Gen X. Silakan. Materinya kayak gini. Itinerary-nya sesuai dengan teman-teman, jalurnya dari bawah sampai atas. Yang dari Braga dari selatan ke utara. Silakan. Yuk, mangga silakan dipikirin materinya, sambung segala macam. Yuk. 5 menit guiding ya. Guidingnya 5 menit ya. Mangga. Kira-kira materinya cukup apa aja ya. Mangga. Nah, Berubah lagi bukan dari materi yang tadi. enggak, materinya sama. Materinya sama kayak itu. Nah, tapi informasinya mangga dirangkum sedemikian rupa dari data-data yang teman-teman dapat. Jadi sebuah cerita yang utuh, gitu ya, dari cerita yang utuh, guiding 5 menit. Nah, tamunya adalah orang-orang dari umur sekitar 30 sampai 50 tahun. Itu tamunya. Jadi silakan apa yang teman-teman dapetin itu, teman-teman yang bisa dapetin itu, pilih materinya kira-kira jadi apa yang mau dibahas. Kiri kanan objek yang diperlihatkan. Ya, itu aja kan. Mangga itu bebas. Yang penting jadi satu materi yang utuh. Jadi satu materi yang utuh cuma 5 menit guiding. Enggak 5 menit guiding, itu sedia dulu 10 menit guiding. 10 menit guiding. Saya Pak Bintang yang turun. Bahas aja pakai bahasa Kualan dong, ngerjain orang Pak, tua. bukan ilmunya kan yang Kualan ilmunya. dong, ngerjain orang tua. Ketua tidak boleh. Mati Piro. Tua mah boleh. Kata
Kalau kita cukup kayak gitu tuh Dan tidak tamunya mulai. domestik ya. Tamunya domestik, jadi harus ada lucunya berarti kalau tamu domestik. Nah, silakan. Aduh, kedua yang Perbedaan umur untuk cara bicara ada perbedaan umur yang menyentuh yang muda oke. Tapi yang dewi. sih kamu banyak kalau iya materi guidingnya. Nah, ini nih Mulainya dari sesi mana? yang paling berat. Guiding di depan teman-teman. Bu, Lima bu, walking tour ya. bu yang mau ditanya suruh guiding, bu, bicarain istri ya. 10 menit guiding ya. Plus iya weh, plus naon? Plus ice breaking ya, jadi selama menit ada. Nggak ada ice breaking, dan materi ukur. Dari mulai bridging, setup, cerita informasi, bahasa. Kalau ada lebih ke Breaking itu dari penjelasan ini sama satu materi ke materi berikutnya. Mereka nggak usah ditunggu sekarang udah cerita. Kita acara Kalau ada banyak buku. Ya, soalnya masa ngarang, jawab kakaknya. Iya deh, mabok deh. Ini bahasa Sunda Malaga. Cuma gaya. Kan sering guiding kita ada kita awal. Itu. Sambil ya. Siapa ini? Itu kakek itu tuh. Yang sering kita siap. Oh, udah dulu. Jago dulu. Dahulu kan Nggak kali bisa, presentasi. belaga dulu apa dari bawah. Atau mau kali presentasi belaga dulu. Belaga dulu. Alfabetik. Oh, BKD. BKD. Ayo. Wah, dulu loh. Kurang di bantuan ya. Udah mah. Bu, beda dong. Sapu. Kamu Cepet bandros, bandros. Panas tahu. Pilok, Bu. Masih belajar. Ayo. ini lumayan kalau support dari Katanya cuma nih, ngalanya. setengah orang. Biar angkatan kaki bisa Ya, bisa menerima ilmu benar. Bayangin ini dapat job bisa jalan tanggal 5 sampai tingkat tanggal 7 bisa. Nah berarti langsung dong keluar. Nah, kamu kasih jadwal dulu sekarang, sok pasti. Ahla. Kasih jadwal dulu, cepat. Oh, bukan. Dia yang ngasih jadwal ke aku. Bisa. Balik gitu. Kan kamu pengen dia cepat ngomong. Kasih jadwal berarti. Ini memang realnya emang dia. Oke, dia. Besok atau Sok tumbangan sana tumbangan. Yuk. mau Sini dikirim dong. Tidak berkata. Semangat Kak Adil. Yuk, tangannya. beda buku beda cerita. Kalau Eno menyangkal, oh tuh gitu, buku naon. Ini kan Itu orang beli buku barang, jadi kan tegaining beli buku. Aduh. Ini cuy. dari mana? Tahu naon, Pi. Berbagi ilmu. Ya. Iya, senyum aduh, iya mah. Terus ini orang beli karma. Kita mas dia kehidupan. Ini kan betul kan sampai nongkrong beli karma. Cerita itu. Cek. Ya. Cek. Mau saya pakainya? Oke, Mau kadang udah. Oh, itu lalu ditonton sama Persib. Gitu. Cek. Oh, ayah. Oh, ada di mana? Ah, di YouTube. Dia lain mau SB.
Tadi Bandros. Jadi tekan. Tempel kan ya. Itu yang paling kayak asesor nih. Tuh. Orang didampingi. Aku bukan doang. Sholat tarawih. Idul Fitri jo kami Idul Fitri. Makan kamu di dia mah. Iya. Yo. Nah, gitu. Aduh. Nah, sekarang Pakai iya. Apa? pura-purana pakai iya. Ame iya merada iya. Aduh. Ini tadi di bus apa kita walking? Bukan, ini walking tadi. Oh, dah bus mah tengah lewat ke Braga. Hah? Dia ngelewatin wae. Tidak lewat. Ya lah lapor Cek Ohang. Cici Ohang mah kemana wae ngomong mah di pasar bayar. Asap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu tentunya yang sudah datang ke Kota Bandung sebelumnya. Dikarenakan Bapak Ibu sudah mau berwisata ke Kota Bandung, setidaknya bisa meningkatkan perekonomian khususnya di bidang wisata di Kota Bandung ya. Ya. Mungkin sebelum perjalanan jauh izinkan saya Bapak Ibu perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Acil ya. Saya dari suku Sunda, tapi Acil itu ada kepanjangannya ya. Anak Cikal, ya. Bukan anak Cilehan. Anak Cikal. Ya. Nah, itu kebiasaan orang Sunda selalu menyingkat kata ya atau memotong kata di akhir kalimat atau di awal kalimat. Ya, mungkin perjalanan Bapak Ibu kita saat ini melewati Jalan Braga ya. Braga salah satu merupakan tempat sejarah bagi Kota Bandung di mana dulu zaman Hindia Belanda ketika ada salah satu perkumpulan orang-orang Hindia Belanda mengenai perkumpulan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Bandung bahkan sekitarnya, di mana Jalan Braga ini dijadikan sebuah pusat bisnis dan pertokoan ketika zaman Hindia Belanda. Makanya sampai saat ini Bapak Ibu ketika melihat kiri kanan pasti akan melihat bangunan-bangunan tua yang sampai saat ini masih ada, masih utuh. Ya, meskipun fungsinya masih ada yang sama, sampai saat ini pun ada beberapa toko yang saat ini zaman Hindia Belanda masih ada, contohnya dari Sumber Hidangan, ya. Terus ada juga rumah makan Braga Permai, terus ada juga Canary Bakery, ya, atau dulunya es krim Baltis, ya. Oke, sebelum perjalanan jauh, kurang lebih Jalan Braga ini 700 meter ya, dan mungkin Ibu harus tahu juga nih, mungkin dari luar, bahwa saya sebagai orang Bandung baru mengetahui juga dan bangga ya, kalau melihat sejarah yang saya baca dari beberapa buku pakar sejarawan ya, di mana Braga ini satu-satunya dulu jalan pertama yang diaspal ya, karena dulu jalannya merupakan jalan tanah ya, kubangan air yang dulu dilewati oleh beberapa para pedati ya, oleh orang-orang pribumi yang mengangkut hasil bumi seperti kopi dan teh ya, yang dibawa ke gudang kopi di balai kota ya. Oke, mungkin nama Jalan Braga ini juga Bapak Ibu perlu diketahui juga, nama Braga diambil dari beberapa yang saya ketahui, beberapa versi. Ada dari bahasa Sunda, bahasa orang pribumi, artinya ngabaraga, yang arti bahasa Indonesianya itu bergaya. Dalam artian dulu ketika orang Hindia Belanda datang ke sini ya, banyak juga orang tuan-tuan tanah, orang-orang Belanda ya, nongkrong di sini, bahkan orang pribumi pun mengikuti ya, dan kata keluarlah bahasa dari bahasa lokal itu bahasa Sunda, artinya ngabaraga atau bergaya sambil berjalan ya. Dan versi kedua juga nama Braga juga diambil juga dari beberapa nama, mungkin dari salah satu perkumpulan ketika ada perkumpulan Sociat Korkodia yang sekarang di Gedung Asia Afrika, yaitu salah satu seniman juga dari Hindia Belanda namanya Tonil Braga ya. Ada juga informasinya nama Braga diambil dari nama Raja Skandinavia yaitu
Raja Bragi. Karena Braga ini selain di Indonesia ada juga Braga di Eropa, yaitu di Portugal. Ya, di Portugal. Ya, seperti itu. Oke, mungkin Bapak Ibu juga melihat beberapa kiri kanan, termasuk sebelah kanan ada rumah makan Maison Bohrayen ya, atau Braga Permai. Maison Bohrayen. Maison Bohrayen itu bahasa Prancis ya. Bahasa Prancis. Maison Bohrayen. Mana Maison Bohrayen ini dulunya bukan di Jalan Braga, tapi di Jalan Braga Ujung ya, dibangun tahun 1917 ya, baru berpindah ke Jalan Braga itu sekitar tahun 1923, di mana pemiliknya salah satu orang Hindia Belanda yang memang keturunan Prancis ya. Ternyata saya setelah baca beberapa sejarah ya, ternyata yang menjajah kita itu bukan orang Belanda ya semuanya. Ternyata orang-orang Eropa seperti orang Jerman, orang Prancis, ya, orang-orang luar Belanda, karena Belanda sendiri dibawa kekaisaran dulunya Prancis juga ya, dan juga beberapa imigran yang datang ya, termasuk salah satu hotel, mungkin Hotel Homan ya. Terus di Jalan Braga pun ada beberapa juga toko yang sampai saat ini buka, contohnya yaitu toko roti ya, toko roti. Mungkin ada yang tahu nggak? Nama bahasa Belandanya Hertsnophouse, tapi sekarang Hertsnophouse ya, Snophouse, tapi sekarang berganti namanya yaitu Sumber Hidangan ya. Toko roti ini sudah berdiri tahun 1929 dan saat ini pengelolanya masih sama, mungkin dikelola oleh orang tuanya, tapi mungkin anaknya ngikutin, udah generasi ketiga. Dan dulu sampai saat ini toko roti ini adalah salah satu toko roti yang tidak menggunakan bahan pengawet. Ya, ada beberapa peninggalan dulu sampai sekarang kita kalau beli di sana bisa lihat, contohnya dari kursi, meja, etalase, ya. Bahkan nama makanan pun ada beberapa masih menggunakan bahasa Belanda seperti kastengel, ya. Mungkin kalau orang Sunda selalu bilang kasteng ya. Mungkin itu bisa diambil dari bahasa Belanda ya. Karena di masyarakat kita sampai sekarang yang kita pakai ya dari Hindia Belanda ya, turun temurun kebiasaan sampai saat kita apa? Mungkin ada yang tahu nggak? Yaitu minum susu. Ya. Minum susu juga ya, mungkin makan roti ya. Padahal itu budaya Eropa dulunya ya, dan saya pelajari ternyata susu itu bukan asli Indonesia. Tapi asli mana? Salah satu kota di daerah utaranya Belanda, Friesland. Mungkin kalau Bapak Ibu beli susu kaleng, ada bacaan Friesen Flag. Friesen satu kota, penghasil susu terbaik yang ada di Belanda. Flag artinya itu bendera. Ya, seperti itu. Ya. Terus di Braga pun ya ada sejarah tokoh yaitu Tuan Hellerman ya. Itu salah satu pendiri toko pertama. Beliau adalah seorang dulunya serdadu tentara. Jadi orang yang mau datang ke Hindia Belanda itu ya bukan orang-orang Belanda, tapi orang imigran dari Jerman, itu syaratnya harus menjadi serdadu dulu, tentara dulu. Nah, setelah pensiun barulah nih tokoh yang satu ini, Tuan Hellerman ini ya membeli sebuah tanah di kawasan Jalan Braga dan dijadikan sebuah toko yang dulunya mungkin rumahnya terbuat dari ilalang ya, rumah-rumah khas orang pribumi. Ketika Tuan Hellerman membuka sebuah toko ya, baru di situ contoh pembangunan pertama yang emang dari menggunakan batu bata ya. Sampai pemerintah Hindia Belanda pun ya di situ mendukung ketika tanggal 6 April 1906 Kota Bandung dijadikan sebagai kota administratif, sebagai sebuah kota, karena Bandung dulunya bukan sebuah kota ya, melainkan masuk ke wilayah administratifnya Kabupaten Bandung. Ketika 1906 ya, saat itu dijadikan sebuah kota, akhirnya para perkumpulan ya Bandung Forward atau Bandung Maju dikenal saat itu ya, untuk kemajuan Kota Bandung, Jalan Braga ini maka dijadikanlah sebagai kawasan Eropa toko
pusat berbisnis ya, pertokoan yang emang direncanakan seperti kota-kota yang ada di Eropa ya. Seperti itu mungkin buat Bapak Ibu mengenai Jalan Braga ya. Dan ada juga mungkin ada orang Jawa nih, ada orang Sunda ya. Nah, orang Jawa mungkin ada sering perbedaan ya mengenai minum. Mungkin kalau orang Sunda identik dengan teh ya. Kalau orang Jawa selalu apa? Suka manis ya. Teh manis. Kalau wisatawan datang ke Bandung, mampir ke beberapa restoran ya, selalu disediakan teh tawar. Tapi kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah, di Jawa itu selalu pakai teh manis ya. Kenapa? Sebenarnya itu kebiasaan nenek moyang kita ya. Ketika saat itu yang saya tahu Tanah Priangan itu merupakan salah satu perkebunan teh ya. Dan di Jawa itu yang subur itu yaitu tebu atau diolah menjadi gula. Makanya orang-orang terbiasa Jawa Tengah, Jawa Timur itu mungkin dulu tebu itu tanamannya sangat langka, Betul, penghasil gula terbesar ya, mungkin langka. Akhirnya orang pribumi terbiasa ya, gula itu jadikan sebuah makanan. Kalau di Bandung mungkin di dataran Priangan itu teh yang dijadikan sebagai makanan. Makanya kebiasaan itu sampai saat ini sama orang kita dilakukan. Ya. Seperti itu. Dan ada juga tidak lepas bahasa-bahasa kita menggunakan bahasa-bahasa Belanda. Mungkin contoh ya, degan kelapa. Mungkin ceritanya sih, saya sedikit cerita, mungkin orang Belanda nyuruh sama orang pribumi menunjuk satu kelapa ya. Dia niatnya minta kelapa itu, tapi dia nunjuk dan bilang degan. Maksud orang Belanda itu bilang degan itu tembak senjata, itu pakai senjata ya. Itu ada versi dari bahasa Inggris, mungkin ada juga dari bahasa Belanda yang artinya dehan. Dehan itu artinya pergi ya. Tulisannya kan DEGAN ya. Mungkin orang Belanda menyuruh pergi, kamu nyuruh ngambil kelapa. Karena ketidaktahuan orang pribumi, akhirnya ternyata kelapa itu degan. Dan sampai saat ini kita pakai ya. Ya. Kayak dating ya. Mungkin itu menunjukkan melamun ya, atau membayangkan dading gitu ya. Ada juga sampai saat ini kita pakai ya. Termasuk buat terham. Ya. Oke, terima kasih banyak buat Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kekurangan informasi. Oh iya. Oke, mungkin bagi saat ini nih Bapak Ibu yang datang ke Bandung, terutama wisatawan ya, mungkin yang menggunakan bis dari beberapa kota. Di Kota Bandung sendiri ada bis pariwisata ya, yang emang tahun 2013 oleh Pak Ridwan Kamil ya, pencetusnya ya. Itu dikenal dengan nama Bandros ya, yang emang ngambil dari salah satu makanan terkenal tapi diplesetkan menjadi pakai bahasa Inggris Bandung Tour on Bus ya. Dan terutama tahun ini ya, mungkin udah 1 tahun ya, dari bulan Desember sampai tahun ini ya. Kalau yang ini. Yang ini ya. DPCHPI Kota Bandung ya mempunyai 1 unit nyandung yang shelternya itu di Canary Bakery ya. Silakan yang mau keliling Bandung. Perbedaannya kenapa harus pakai bandros? Karena rutenya itu mengelilingi beberapa tempat sejarah, terutama di Jalan Braga ya, terus masuk ke Jalan Balai Kota ya, pusat pemerintahan Kota Bandung, masuk juga ke Jalan Dago paling terkenal di tahun 2000-an, masuk ke Jalan Diponegoro, pusat pemerintahan Jawa Barat Gedung Sate ya. Mungkin juga masuk ke kawasan pusat militer ya, karena saat itu dulu Kota Bandung kan sempat mau dijadikan sebagai pusat pemerintahan, makanya pusat militernya ada di Bandung ya. Mungkin dan ada kata belakangnya itu nyandung ya, Bandros nyandung. Nyabaka Bandung, nyaho Bandung, nyah Bandung ya. Mengunjungi Kota Bandung ya, mengetahui Kota Bandung, terus baru mencintai Kota Bandung. Jadi Kota Bandung itu jangan cuma taunya kuliner sama belanja ya. Banyak sejarah atau informasi yang perlu Bapak Ibu ketahui ya. Oke, terima kasih mungkin buat Bapak Ibu ya. Salam sejahtera, salam sehat juga. Ucapan penutup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya
saya. Aduh, tadi pagi ya. Aduh, punten. Punten para guru, para teman-teman yang kemudian. Saya mau jelasin ini. Silakan. Saya lebih suka wajah saya dari sini daripada dari sini. Jadi mau dipoto kan di belah dewan. Itu tidak simetris aku mah. Ti dia benguk, irungna mau ti dia lurus. Hmm? Itu ditempel. Oh iya ya. Nggak mau gelap itu gelap poek. Dah ya. Pura-pura. Oh iya iya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Yang semangat atau jangan rampas, tapi rampes ya. Sampurasun. Rampes. Ya, sekarang kita karena kita berada di Indonesia lagi azan ya. Kita tunggu dulu ya. Terhitung 10 menit. Jadi 10 menit dong Rian. Tunggu ya. Asar. Pas pisan. Cenah. Cenah. Kamu gemuk ente, kurus entenya. Turun banget. Oh gitu. Tapi dekat tingali. Dekat tingali. Ya, dibandingkan sama ya, turun. Ya, stabil. Ngantuk ya jadinya. Tunggu. Hah? Iya. Sadi ya.
Oke, semuanya, perkenalkan nama saya Grace. Boleh panggil saya Cek Grace atau Teh Grace ya, karena sekarang kita berada di 90 juta orang Sunda. Kalau Jawa Barat, kalau bicara Jawa Barat. Tapi kalau bicara kota Bandung ya sekitar 2,7 juta ya. Itu campur-campur, ada orang Sunda, ada orang melting pot lah dari segala penjuru Indonesia ataupun juga dunia ya. Karena Bandung ini sejak dulu sudah menjadi satu kota internasional, khususnya tahun 1955 sehingga mendapat julukan kota ibu kotanya negara Asia Afrika ya. Banyak sekali julukan-julukan Bandung. Pertama, Bandung Kota Kembang, Bandung Ibu Kota Negara Asia Afrika, Bandung Kota Kreatif, Bandung Laboratory of Architect, di mana kita tadi sudah lihat gedung-gedung dari mulai tadi kita dari Dago ya, dari alun-alun ya. Di alun-alun, wah mata kita menikmati bangunan-bangunan heritage yang berbeda-beda langgam arsitekturnya. Ada yang Art Deco, ada klasisisme dan lain-lain, dan ada percampuran. Ya, jadi Bandung disebut sebagai kota laboratoriumnya para arsitektur itu karena mereka ingin mencoba sesuatu hal yang baru keluar dari langgam arsitektur pada saat itu. Ya, seperti kita tahu bahwa memasuki abad ke-20 Masehi, abad ke-20 ya, abad ke-20 Masehi, Bandung ini akan dijadikan ibu kotanya Hindia Belanda, dipindahkan dari Batavia ke kota Bandung. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah ngelewatin Asia Afrika, terus kita lewat jalan Wastu Kencana, dan sebentar lagi kita mau lewati satu jalan yang singkat. Jalan ini dikenalnya dengan 4 huruf aja, walaupun nama resminya bukan itu. 4 huruf aja, tapi dalam 4 huruf ini, kalau kita meninggalkan daerah ini, berarti kita kayak belum di Bandung. Ya, apalagi zaman dulu banget ya. Rentang panjang satu daerah ini khususnya boleh dibilang dari mulai abad ke-19 dan mulai lebih berkembangnya lagi di abad ke-20. Nah, oke, sebentar lagi nih, kira-kira 50 meter lagi siap-siap kita akan memasuki satu masa di mana kita bisa melihat ke lebih dari 100 tahun yang lalu ketika kita memasuki jalan ini. Ada yang tahu jalannya apa? Pak Ami mungkin tahu? Jalan Braga. Tadi kan kita sudah lewat Jalan Braga, Pak Ami. Gimana Ibu Cinta? Kita mau lewat jalan mana nih sekarang nih? Kita tinggal 20 meter lagi, pelan-pelan sedikit Pak driver. Pelan-pelan sedikit nih. Kali-kali ada yang bisa jawab. Jalan apa? Jalan Dago, betul. Jalan Dago ya. Wah, seneng banget sekarang kita mulai masuk Jalan Dago. Kalau ke kanan kita ke Jalan Merdeka. Sekarang kita masuk ke kiri Jalan Dago. Wah, suasana pohon-pohonnya nih, Tree Line Boulevard kiri dan kanan akan memanjakan mata kita. Hijau kan katanya kita mesti lihat yang hijau-hijau ya. Hijau-hijau apa? Pohon-pohonan supaya mata kita jadi sejuk, jadi istirahat mata kita. Apalagi kalau yang lihat hijau-hijaunya uang ya. Kalau lihat yang hijau-hijaunya uang ya. Nah, jadi kita mulai sekarang lihat ya kiri dan kanan. Ini ada rumah sakit punyanya
TNI Angkatan Darat. Ya, Rumah Sakit Sariningsih. Ya, itu heritage-nya, bangunan heritage-nya masih dipertahankan. Kemudian di sampingnya ini adalah salah satu kampus dari Unpad, yaitu MIPA. Nah, kita jalan lagi ya, pelan-pelan ya driver ya, di sini jalannya ya pelan, kalau bisa sepelan mungkin, karena kiri dan kanan banyak sekali yang harus dijelaskan dan banyak hal yang menarik. Waduh, ada bapak kita nih, itu tuh dia lagi walking tour. Sekarang sebelah kanan itu ada kayak apa ya, kayak lengkung-lengkung gitu. Ada salah satu bangunan art yang dulunya adalah sebuah villa. Drickler artinya karena kalau orang Sunda bilang apa? Kelir ya. Karena diumumkan dari jalan di jalan Dago ini ya, kiri dan kanan apa yang terlihat sekarang? Bangunan-bangunannya, ada hotel, ada SO nanti di depan, kemudian ada bank, ada hotel lagi ya. Tapi dulu Bapak Ibu di sini itu adalah perumahan-perumahan elit orang Belanda. Ya, di mana rumah-rumah zaman Belanda itu nggak boleh rumahnya dempet-dempetan. Ya, satu rumah sama rumah sebelahnya deket-deketan, petempel-tempel gitu, nggak bisa ya. Tapi harus satu bangunan, terus sekelilingnya itu ada kebun depan, kebun atau villa ya. Nah, tapi sekarang ini Dago-Dago bagian bawah ini sudah banyak berubah menjadi pusat bisnis. Ya, kantor ada, ya kafe juga banyak. Dan di sini memang sudah sejak lama dikenal tempat ngumpul, tempat hangout, tempat janjian, tempat pacaran, tempat putusan, tempat jadian lagi. Ya, berdasarkan sejarahnya, nama Dago itu adalah dari kata dagoan. Ya, walaupun katanya juga ada sumber sejarah lain mengatakan emang nama daerahnya kampungnya Kampung Dago. Tapi kita ambil yang lebih beken aja ya, Dago, D-A-G-O, artinya dalam bahasa Sunda adalah apa tadi? Menunggu ya, dagoan. Dagoan apa sih? Ya biasa, kalau kita dagoin orang, dago apa ya? Dago, nungguin orang kan ya, nungguin orang. Emang kenapa mesti sampai saling menunggu dulu? Saling nunggu. Karena 100 tahun yang lalu, jalan ini sepi. Ya, nggak ada rumah-rumah ini. Jalannya sepi dari atas sampai bawah ini pohon-pohon gegeledegan. Binatang-binatang buas. Dan lagi, begal itu bukan zaman sekarang aja ya, tapi zaman dulu juga udah banyak begal. Jadi, supaya nggak takut, supaya saling jaga, para pedagang buah-buahan, sayur-sayuran yang menanam di ujung sana kan ada Bukit Dago ya. Di sana tuh, kita tuh makin naik, ini sebenarnya makin naik ya. Naik ke arah Dago tuh naik terus. Di sana di bukit sana itu, ada kebun-kebun ya, mereka menjual tanaman sayuran dan buah-buahannya ke kota. Kan harus pagi, kalau ke pasar kan harus pagi ya. Jadi mereka tuh saling nunggu, dagoan orang. Nah, akhirnya di mana dagoan. Ya, akhirnya jadi tercetuslah kata Dago sebagai menunggu itu ya. Tapi nama resminya ini dalam Jalan Insinyur Haji Juanda, di mana di ujung jalan ini nanti kita bisa jalan-jalan ke Hutan Raya, Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda ya, salah satu pahlawan nasional Indonesia yang namanya juga digunakan untuk nama PLTA di Purwakarta. Ya, Purwakarta ya, Insinyur Haji Juanda. Oke, kita lihat lagi. Ini masih Jalan Dago. Untung nih drivernya pelan dan kita agak macet sedikit, nggak apa-apa ya. Sekarang terima kasih sama macet-macet sedikit ya, karena kita bisa lihat kiri dan kanan Jalan Dago ya. Ini kita lihat sebelah sini rumahnya masih tua. Nah, ini yang rumah-rumah zaman dulunya Belanda ini kayak gini ya. Tapi sebelah kanannya sudah banyak daerah gedung-gedung. Ini ada jalan belok ke kiri. Kemudian ada pohon yang besar di sebelah kiri. Ini namanya Taman Radio ya. Di belakang itu ada Jalan Rangga Malela. Di situ ada salah satu rumah dari cinta sejatinya Habibie. Siapa ya? Ada yang tahu? Siapa? Pak Daniel siapa? Ibu Ainun Habibie. Nah, Ibu Ainun Habibie itu rumahnya di Rangga Malela. Disitulah Habibie apel sama Ibu Ainun. Kita lihat di film kan Ibu Ainun lagi apa? Lagi menjahit ya. Terus Habibinya dateng gitu kan. Wah, kebayang dong cinta romansa zaman baheula ya. Sampai akhirnya maut memisahkan mereka dan Habibie itu luar biasa cintanya sama Ainun pun Ainun kepada Bapak Habibinya. Jadi ini rumah open loh, boleh dikunjungi ya.
boleh dikunjungi. Oke, aduh ada lagi Pak Rohmat. Nah, jadi tadi sebelah kiri itu rumahnya apa? Ibu Ainur Dago 34. Nah, kalau itu bapaknya senyum Dago 34. Dulunya pernah di Bandung ya Pak ya? Pak Sambo ya, pernah di Bandung ya Pak Sambo ya? Tahu Dago 34 tempat apa Pak? Tempat apa? Tempat beli apa ya? Ya itulah tahu lah. Itu ada tempat kelahiran 70-an. Oh berarti tahu dong pembinaan Aquarius tuh, Aquarius. Sampingnya Aquarius itu ada toko supermarket pertama di Kota Bandung. KFC pun di situ. Ya, supermarket yang ya kalau show itu paling enak lah, dagonya, apa suasananya dagonya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lihat lagi ini sampingnya Gelel itu dulunya loh atau dokter kayaknya di hotel season yang ya. Terus Bapak Ibu ketemu dengan satu cantik di Indonesia dalam buku apa ya tagarnya saya lupa bahwa gedung sate ini sate, tapi kalau nanti diteliti lebih jauh lagi itu bukan sate gitu loh, tapi nanti lagi ke kiri ya ke Sulanjana, di situ ada pusat alat-alat tulis, namanya Balubur. Kan banyak pejabat menteri-menteri juga mereka suka ngumpulnya di Balubur. Nah, oke ya ke kiri ke kanan kita mau lurus terus di Dago dulu ya, kita ekspor Dago dulu. Oke, aduh alhamdulillah hijau juga nih. Oke, itu kayak merah. Oke. Di sekitar 5 ya Bandung. Nah, itu adalah flyover kedua dibangun tahun 2005. Nah, awalnya nama flyover ini adalah Pasupati karena dia menghubungkan, baru ganti namanya menjadi Presmo. Gedung-gedung bersejarahnya dari Rumah Sakit Boromius tahun 1929-an. Kemudian kita juga bisa ketemu dengan, tapi kalau kita lurus terus mentok-mentok sampai ke ujung, Bapak Ibu bisa mengunjungi gua Belanda dan gua Jepang. Malah di situ bisa menemukan ini fosil-fosil alat-alat apa senjata, alat-alat potong ya, berburu ya di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Malah terusnya lagi kita bisa ke PLTA Bangkok, ada 1000 tangga. Makanya nanti lain kali ke Bandung jangan cuma 2 hari 3 hari ya, 5 hari ya, kita jalan-jalan Bandung Utara, Selatan, Timur dan Barat. Oke, ini Kartikasarinya sudah sampai Bapak Ibu. Kita mau belanja dikasih waktunya 30 menit ya. Nanti balik lagi parkir busnya ada di sini. Sampai jumpa. Nanti ada pengamen jangan boleh masuk Bapak Ibu ya kalau mau transaksi beli-beli itu apa? Oh ya pilokik dirinya. Kalau ada pedagang jangan kasih masuk Bapak Ibu ya, ini kan bus private kita ya. Oke, silakan belanja, boleh ikutin saya ke sana, saya tunjukin yang mana produk-produk unggulan dari Kartikasari ya. Yuk kita belanja yuk. Dah. Oke, sip. Mantap. Terima kasih banyak. Bu Grace, Kang Acil, atur nuhun. Oke. Itu semuanya teman-teman, materi mah nggak ada yang pernah salah kalau materi ya. Jadi semuanya mah aman gitu, cuman nanti tinggal cara teman-teman menginterpretasikan, terus juga cara teman-teman mencari materi biar lebih jelas. Kayak tadi yang tadi sudah diinformasikan ya. Nah yang terakhir adalah tadi tambahannya mungkin kita bisa ikutin Bu Grace masalah tentang intonasi ya. Intonasi itu penting buat teman-teman untuk meyakinkan orang-orang percaya sama omongan kita ya. Dan juga ngebikin kita nggak boring gitu. Jadi jangan sampai teman-teman flat ngomong teh ya, bosen. Jadi nanti teman-teman mungkin Bu Grace ada kelas, kita akan belajar tentang intonasi Bu Grace kalau waktu pas guiding. Nah nanti kita akan coba Bu Grace untuk ngasih kelas lagi nanti setelah ini ya. Ya, yuk. Nah jadi biar nanti teman-teman bisa lebih intonasinya dibagusin lagi, karena kalau teman-teman flat gitu-gitu aja bosan nanti orang-orangnya. Apalagi yang domestik ya. Jadi nanti silakan teman-teman bisa tambahin lagi informasinya, entah itu teknik, entah itu tentang informasi yang harus teman-teman pelajari atau teman-teman cari.
Ya, metodenya mungkin dari Ian kayak gini, mungkin boleh silakan siapa aja yang mau nambahin boleh silahkan. Ya, mungkin itu aja informasinya. Ada yang mau tanyakan dulu sebelumnya, teman-teman? Nggak ada? Cukup? Nah, ini ada informasi tambahan atau closing statement dari Rian pribadi. Dan ini adalah sepertinya wajib untuk kita sebagai tour guide di hari ini. Ya. Enten. Nah, nih guys, ya. Ini yang penting buat kita teman-teman, jangan pernah berhenti berkembang karena dunia pariwisata ini adalah dunia yang paling cepat berubah dan berganti, ya. Terus selanjutnya adalah ingat, sudah banyak profesi yang digantikan sama AI, ya. Sama komputer. Jangan sampai kalau kita guiding materinya boring, hospitality-nya kurang, tamu teh udah yang kemak ke YouTube gitu. Jadi di dalam bis teh akan ngomongnya sama YouTube ditempel gitu. Ya. Jadi jangan sampai kita digantikan sama AI gitu. Jadi gimana caranya kita ngebikin suasana di dalam bis itu menarik? Di dalam bis itu bisa mendengarkan sejarah dengan nggak boring. Tamu-tamu nanti sare gitu ya, nggak ngantuk, nggak tidur. Karena beberapa senior Ian ternyata dari Bandung, dari Soekarno-Hatta sampai Palembang ngomong terus, ya. Itu adalah salah satu motivasi buat Ian pribadi. Kemarin Ian ngelihat Bu Soping, ngelihat Om Ganis dari Soekarno-Hatta sampai ke Palembang ngomong terus turun. Sedangkan Ian setelah dari Great Asia Afrika duduk dan melihat mereka berdiri, itu adalah hal termalu yang pernah Ian rasakan. Ya, jadi sebagai kita orang-orang tour guide, mari kita belajar lagi, semakin berkembang, semakin cek lagi kekurangan kita apa yang nggak bisa heureuy, misalkan dalam nanti bawa domestik bisa belajar lagi heureuinya, stand up komedinya mungkin kayak Om Nurdin bisa digas lagi, ya. Terus juga ice breakingnya kayak Dewi bisa main TikTok di dalam bis dan semuanya ikutan. Itu adalah hal yang paling berat untuk kami. Ya, nah kita mungkin bisa belajar sama Dewi dan lain sebagainya, ice breaking dan lain-lain. Mangga kita penuhi lagi materi-materi kita, nggak hanya sejarah, ice breaking dan sebagainya. Mari kita belajar terus. Terima kasih banyak. Saya Rian, pamit undur diri. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Jangan lupa hari Jumat ya. Ya, Jumat selanjutnya ya. Selanjutnya kita akan ada materi dari Pak Sodikin sama Kang Hadi. Nah, ini penting teman-teman untuk yang selanjutnya karena gimana caranya teman-teman ini usia baru-baru, gimana caranya teman-teman bisa mendapatkan agent. Nah, betul. Ya. Bekerja pada travel internasional. Nah, gimana caranya? Nanti teman-teman akan diberi informasi sama Kang Hadi dan juga Pak Sodikin. Jadi jangan sampai kelewatan, silakan datang lagi tanggal 7. Tanggal 7 hari Jumat jam 1 lagi. Ya, mangga silakan. Atur nuhun. Kalau dari kamar ada undangan. Personal, normal. Jam 5. Udah jangan mau diterokan pulang. Dari sini jam 5. Cukup jam 5. Kami jajakan bareng sinyalnya siap-siap dewa dia baliknya. Pulang,
Lagi itu ketua KPI Ada pemajikan di mana? yang baju bapak-bapak. Nanti lah ada pasien. Nanti masuk bagiannya nanti. Materinya yang di kamar dia bisa tulis materinya kayak apa, materinya ini dan mereka ngikutin ini ya di atas di harus break kemana?